Trilogi ajaran Islam adalah Islam, iman, dan ihsan. Menurut jumhur ulama, Islam adalah fikih atau syariat, iman adalah akidah atau tauhid, dan ihsan adalah tasawuf atau hakikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa Islam saja atau syariat saja belum tentu iman kepadanya. Seluas dan sebesar apapun pengetahuan syariat, belum ada jaminan akan kebesaran dan ketinggian keimanannya. Karena keimanan itu bukan perkara hafalan di dalam memori otak, melainkan perkara kolbu, perkara batin, dan perkara rohani. Dan telah dijelaskan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 14 yang artinya, orang-orang Arab Badui berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman, tetapi katakanlah, kami telah tunduk atau Islam." Karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amal perbuatanmu. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dalam trilogi dari ketiganya tentu mempunyai keterkaitan antara satu dan lainnya. Jika kita pahami lebih mendalam, Islam lebih menunjuk pada amal lahir, sholat, zakat, haji, serta rukun Islam yang lainnya. Sedangkan iman lebih menekankan pada amal batin, iman kepada Allah, malaikatnya, rasulnya, dan rukun iman yang lainnya. Adapun ihsan merupakan bentuk penghambaan yang sesungguhnya yang mengiringi setiap kegiatan seorang hamba. Kata iman berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk masdar dari kata kerja amana yu'minu imana. Mengandung beberapa arti yaitu percaya, tunduk, tentram, dan tenang. Imam Al-Ghazali memaknakannya dengan kata tasydid yang berarti pembenaran. Pengertian iman adalah membenarkan dengan hati, diikrarkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Iman secara bahasa berasal dari kata asman yu'minu limanan, artinya meyakini atau mempercayai. Pembahasan pokok akidah Islam berkisar pada akidah yang terumuskan dalam rukun iman, yaitu 1. Iman kepada Allah, 2. Iman kepada malaikatnya, 3. Iman kepada kitabnya, 4. Iman kepada rasulnya, 5. Iman kepada hari akhir, dan yang terakhir iman kepada takdir Allah. Kata Islam berasal dari bahasa Arab, adalah bentuk masdar dari kata kerja islamu yaslamu islama, yang secara etimologi mengandung makna sejahtera, tidak cacat, selamat. Seterusnya kata salam dan silem yang mengandung arti kedamaian, kepatuhan, dan penyerahan diri. Dari kata-kata ini terbentuk kata salam sebagai istilah dengan pengertian sejahtera, tidak tercela, selamat, damai, patuh, dan berserah diri. Dari uraian tersebut, pengertian Islam dapat dirumuskan taat atau patuh dan berserah diri kepada Allah. Secara istilah, kata Islam dapat dikemukakan oleh beberapa pendapat. Yang pertama yaitu menurut Ab'a'la al-Maudud, berpendapat bahwa Islam adalah damai. Maksudnya, seseorang akan memperoleh kesehatan jiwa dan raga dalam arti sesungguhnya hanya melalui patuh dan taat kepada Allah. Yang kedua yaitu menurut Hammudah Abdalati, Islam adalah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksudnya patuh kepada kemauan Tuhan dan taat kepada hukumnya. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Islam adalah tunduk dan taat kepada perintah Allah dan menjauhi larangannya. Islam mengajarkan bahwa Allah menurunkan firman-Nya kepada manusia melalui para nabi dan rasul utusannya, dan meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa Muhammad adalah nabi dan rasul terakhir yang diutus ke dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam dibangun di atas 5 rukun, yaitu yang pertama syahadat, kedua sholat, ketiga zakat, keempat puasa, dan kelima haji bagi yang mampu. Ihsan berasal dari kata ha-su-na yang artinya adalah berbuat baik. Sedangkan bentuk masdarnya adalah ihsan yang artinya kebaikan. Kata ihsan berbuat baik merupakan kebalikan dari kata al-isaah berbuat buruk, yakni perbuatan seseorang untuk melakukan perbuatan yang ma'ruf dan menahan diri dari dosa. Dia mendermakan kebaikan kepada hamba Allah yang lainnya
baik melalui hartanya, kehormatannya, ilmunya, maupun raganya. Dalam terminologi istilah bahasa agama Islam, ihsan berarti seseorang yang menyembah Allah seolah-olah ia melihatnya. Dan jika ia tidak mampu membayangkan melihatnya, maka orang tersebut membayangkan bahwa sesungguhnya Allah melihat perbuatannya, sesuai dengan hadis berikut. Ihsan yaitu kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya, dan jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihat kamu. Hadis riwayat Muslim. Ihsan sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, mengacu pada 3 aspek kehidupan kita, yaitu akhlak, muamalah, dan ibadah. Ketiga aspek ini tidak bisa terlepas dari kehidupan kita. Aspek akhlak dan muamalah menggambarkan hubungan horizontal dengan sesama makhluk. Sedangkan aspek ibadah menggambarkan hubungan vertikal antara kita selaku hamba dengan Allah, Zat yang menciptakan. Aspek akhlak. Ihsan dalam akhlak sesungguhnya merupakan cerminan dari ibadah dan muamalah yang dilakukan. Tingkatan ihsan dalam ini bisa tercapai apabila kita telah melakukan ibadah sebagaimana sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad dari sisi pelaksanaan dan penghayatan makna ibadah itu. Aspek muamalah. Muamalah adalah interaksi dua pihak yang berbeda. Pada konteks ihsan ini, muamalah dapat terjadi hamba dengan manusia lain, hamba dengan hewan, dan hamba dengan tumbuh-tumbuhan, termasuk juga dengan makhluk gaib sekalipun berlaku akhlak ihsan kepadanya. Aspek ibadah, kita berkewajiban ihsan dalam beribadah yaitu dengan menunaikan semua jenis ibadah, seperti salat, puasa, haji, dan sebagainya, maknanya dengan cara yang benar yaitu menyempurnakan syarat, rukun, sunnah, dan adab-adabnya. Tingkatan dalam ihsan. Ihsan memiliki berbagai tingkatan. Tingkatan dalam ihsan dibagi menjadi 2, yaitu tingkatan musyahadah, yaitu seseorang beribadah kepada Allah seolah-olah dia melihatnya. Maksud melihat di sini bukanlah melihat zatnya, tetapi melihat sifat-sifatnya, yaitu dengan melihat bekas-bekas dari sifat-sifatnya yang bisa disaksikan pada ciptaannya. Tingkatan murahabah, yaitu seseorang beribadah kepada Allah Ta'ala dengan disertai perasaan bahwasannya Allah senantiasa mengawasinya. Jika seorang hamba beribadah kepada Allah dengan perasaan demikian, maka dia akan senantiasa berusaha menyempurnakan ibadahnya karena Allah Ta'ala mengawasinya. Korelasi Islam, iman, dan ihsan. Secara teori iman, Islam, dan ihsan dapat dibedakan, namun dari segi prakteknya tidak dapat dipisahkan. Satu dan lainnya saling mengisi. Iman menyangkut aspek keyakinan dalam hati, yaitu kepercayaan atau keyakinan, sedangkan Islam artinya keselamatan, kesentosaan, patuh dan tunduk, dan ihsan artinya selalu berbuat baik karena merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.